Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai variabel dan skala pengukuran. Oke, apa sih yang dikatakan variabel? Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diamati, ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti, kemudian diambil kesimpulan. Saya mengutip dari Creswell tahun 2012, variabel memiliki dua pengertian dasar, yaitu yang pertama, karakteristik atau atribut dari suatu individu, kelompok atau organisasi yang dapat diukur dan diamati. Yang kedua, variasi karakteristik antar individu atau kelompok gitu. Jadi karakteristiknya dan variasi dari karakteristik tersebut. Oke, pada intinya variabel adalah suatu yang akan diamati oleh peneliti. Dan akhirnya peneliti akan menentukan kesimpulan dari apa yang diamati tersebut. Oke, selanjutnya fungsi dari variabel penelitian, yaitu yang pertama, untuk menemukan latar belakang dari suatu masalah, untuk merumuskan masalah, untuk membentuk hipotesis, untuk mencari atau merumuskan teori dan definisi, untuk menemukan jenis penelitian, untuk menentukan populasi dan sampling, untuk menentukan bagaimana teknik mengumpulkan datanya, dan kemudian untuk menemukan bagaimana cara menganalisisnya. Oke, jadi variabel itu sangat penting dalam sebuah penelitian karena dari variabel kita merumuskan suatu masalah sampai menganalisis dan membuat kesimpulan dari apa yang kita teliti. Begitu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis variabel. Oke, yang paling utama itu ada dua, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent atau biasa disebut sebagai Y, yaitu variabel yang digunakan sebagai objek dalam penelitian. Disebut juga sebagai variabel terikat, outcome, efek atau consequences. Oke. Sedangkan variabel independen atau disebut juga sebagai variabel X, yaitu variabel yang digunakan untuk memberikan pengaruh dari variabel dependent. Disebut juga variabel bebas, faktor atau treatment gitu. Sebagai contoh, pengaruh model pembelajaran CTL terhadap hasil belajar. Nah, dalam pembelajaran ini treatmentnya itu apa? Treatmentnya atau perlakuannya itu apa? Yaitu model pembelajaran CTL. Jadi model pembelajaran CTL dikatakan sebagai variabel independen. Sedangkan hasil belajar merupakan outcome dari sebuah penelitian, dari apa yang diteliti oleh si peneliti. Hasil belajar ini disebut sebagai variabel dependent. Dependent itu dari kata depend on, bergantung dari variabel independennya, begitu. Dari sini jelas perbedaan antara dependent dan independent. Dua variabel ini adalah variabel yang sering atau yang pasti digunakan dalam sebuah penelitian, gitu. Oke, selanjutnya yaitu jenis variabel yang lain ada variabel kontrol dan ada variabel moderator. Variabel kontrol merupakan jenis variabel yang berpotensi untuk mempengaruhi variabel dependent. Dependent tadi output ya. Kemudian variabel ini dikategorikan sebagai variabel extraneous, ekstra, yaitu tidak dimasukkan dalam proses penelitian. Variabel ini disebut juga sebagai variabel tetap. Yang namanya dikontrol adalah variabel yang dibuat sama. Oke, selanjutnya yaitu variabel moderator. Variabel moderator digunakan untuk memodifikasi hubungan antara variabel dependent dan variabel independent. Variabel ini dianggap berpengaruh kecil pada variabel terikat. Oke, contohnya pengaruh model pembelajaran berbasis masalah dan tingkat kecerdasan anak terhadap kemampuan berpikir kritis. Oke, di sini yang sebagai treatment adalah model pembelajaran berbasis masalah, yaitu sebagai variabel independen.
Sedangkan outputnya adalah kemampuan berpikir kritis sebagai variabel dependent gitu. Nah, tingkat kecerdasan anak ini dianggap berpengaruh kecil begitu. Jadi variabel moderator ini tidak selalu muncul di dalam sebuah judul gitu. Yang pasti muncul di dalam sebuah judul adalah variabel dependent dan variabel independent. Sedangkan misalnya saya contohkan dari contoh ini, variabel kontrolnya di sebelah mana? Misalnya variabel kontrolnya adalah mahasiswa semester 6 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di situ dikatakan sebagai kontrol sama-sama pada level semester 6 begitu. Jadi kontrol itu adalah variabel yang dibuat sama dalam sebuah penelitian. Oke, selanjutnya yaitu variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan namun tidak dapat diamati atau diukur. Nah, sebenarnya intervening dan moderator ini tidak jauh beda. Mereka berdua itu berpengaruh kecil terhadap variabel dependen dan independen. Mereka letaknya juga di antara variabel dependen dan independen. Bedanya adalah kalau variabel intervening tidak dapat diamati dan diukur, sedangkan variabel moderator itu bisa diukur. Bedanya itu. Oke. Contohnya, pengaruh jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua terhadap gaya hidup mahasiswa dan berimbas pada IPK mahasiswa. Oke, dari sini variabel independennya adalah jumlah biaya pendidikan. Sedangkan variabel dependennya atau outputnya adalah IPK mahasiswa. Oke, sedangkan variabel interveningnya adalah gaya hidup. Gaya hidup ini tidak bisa terukur begitu. Makanya disebut sebagai variabel intervening, padahal dia berpengaruh terhadap independen dan dependen, tapi pengaruhnya sangat kecil. Jadi dalam penelitian ini misalnya fokusnya kepada jumlah biaya pendidikan dan akibatnya terhadap IPK, di mana jumlah biaya pendidikan itu juga berpengaruh kepada gaya hidup si mahasiswa, begitu. Sampai sini jelas dari macam-macam variabel. Oke, Anda juga bisa menambahkan pustaka lain dari buku-buku yang relevan. Selanjutnya kita membahas mengenai skala pengukuran. Skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Gitu. Jadi dalam skala pengukuran itu kita melihat antar panjang pendeknya ukuran yang digunakan dalam sebuah alat ukur. Kemudian ada 4 jenis skala pengukuran, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke, kita bahas satu persatu. Skala nominal yaitu adalah skala yang menempatkan objek pengukuran dengan cara memberikan nomor urut atau label lain. Skala ini tidak ada penjumlahan, melainkan hanya sebagai kategori. Jadi kalau nominal itu kategori tertentu, skala nominal hanya membedakan satu jenis data dengan jenis data lainnya gitu. Contohnya ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini merupakan jenis kelamin gitu kan ya. Jenis kelamin ini laki-laki perempuan itu adalah sebuah kategori gitu. Jadi misalnya laki-laki diberikan label 1 dan perempuan diberi label 2 gitu. Contoh lain lagi, misalnya kita mau meneliti pulau di Indonesia gitu. Terkait kepadatan penduduk misalnya. Kita beri label Pulau Jawa nomor 1, Pulau Kalimantan nomor 2, Pulau Sulawesi nomor 3, Pulau Sumatera nomor 4, Pulau Irian nomor 5, seperti itu. Jadi skala nominal itu adalah menunjukkan kategori gitu. Selanjutnya yaitu skala ordinal. Skala ini merupakan hasil pengelompokan data dalam bentuk urutan ranking. Oke.
Data yang diperoleh skala ordinal disebut data ordinal. Skala ini memberikan perbedaan antara jenis data dengan jenis data yang lain berdasarkan besar, kecilnya, atau tinggi rendahnya. Begitu. Jadi, skala pengukuran yang kita bahas ini tuh bertingkat. Jadi kalau nominal tadi hanya sebatas kategori, kalau sekarang ordinal ditambahkan ada keterkaitan, ada ranking di dalamnya gitu. Misalnya ini bak air kita beri label 1, kolam kita beri label 2, laut kita beri label 3. Berarti itu dilihat dari luasnya daerah itu atau luasnya penampungan airnya gitu. Contoh lagi, tinggi lemari 1, tinggi rumah 2, tinggi gunung 3. Berarti ini dari ketinggian benda-benda yang disebutkan gitu. Jadi ada ranking di dalamnya. Misal ranking siswa, ada siswa ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu juga masuk ke dalam data ordinal atau skala pengukuran yang jenisnya ordinal gitu. Oke, selanjutnya yaitu jenis skala pengukuran interval dan rasio. Yang interval yaitu adalah skala yang memenuhi kriteria dari skala nominal dan ordinal tadi, namun ditambahkan dia memiliki interval atau jarak tertentu. Nah, skala interval ini tidak memiliki angka 0 mutlak. Contohnya, data 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 diartikan bahwa jarak 1 sampai 3 sama dengan 5 sampai 7 atau 7 sampai 9. Contoh lain yaitu misalnya nilai mahasiswa. Nilai A yaitu kategori nilai A yaitu antara rentang 100 sampai 85 begitu. Begitu juga dengan nilai B antara 85 sampai 70 gitu. Jadi jaraknya itu sama antar kategori begitu. Selanjutnya yaitu rasio. Skala ini memiliki persamaan dengan skala interval, yaitu kedua datanya dapat dioperasikan secara matematis. Perbedaannya, skala rasio memiliki angka 0 mutlak. Begitu. Contohnya nilai rapor siswa. Si A dapat 90, si B 80, si C 70. Maka jika dilihat secara rasio, nilai siswa B kurang 10 dari siswa A. Begitu. Begitu juga nilai si C kurang dari 10 dari siswa B. Gitu. Oke, selanjutnya kita alhamdulillah semua materi untuk hari ini sudah kita bahas mulai dari variabel, macam-macam variabel, kemudian skala pengukuran dan jenis-jenis skala pengukuran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Untuk kelengkapan materi lainnya, silahkan kalian baca-baca di dalam buku-buku statistik yang relevan. Semoga dipermudah dalam mempelajari topik hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.